Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Ibu Bapak guru hebat. Sebelum acara dimulai, saya minta terlebih dahulu untuk salah satu peserta memimpin doa agar kegiatan Tatap Maya berjalan dengan lancar serta bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk kita semua. Monggo dipersilakan salah satu peserta. Boleh raise atau langsung open mic-nya. Monggo Ibu Bapak. Baik, boleh saya pimpin, Pak? Oke, monggo Bu Dinar. Mari Bapak Ibu semuanya sebelum mengawali Tatap Maya pada siang hari ini berdoa untuk halaman kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Bu Dinar yang sudah memimpin doa bersama. Selanjutnya izin saya share screen materi pada kegiatan siang ini. Ibu Bapak, pada siang hari ini kita sudah sampai di modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di bagian kuatkan pemahaman. Tentunya Ibu Bapak semuanya sudah membuka modul di LMS, membaca ada 3 pembelajaran yang tersedia di LMS. Untuk selanjutnya Ibu Bapak Guru, di sini ada kesepakatan bersama seperti yang sudah di kesempatan yang lalu. Pada kesepakatan yang pertama yaitu menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga adalah hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu, dan yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah kita semuanya menyadari bahwa gangguan teknis adalah hal yang wajar ketika pembelajaran tatap maya. Nah, pada siang hari ini tujuan sesinya Ibu Bapak yang diharapkan yaitu mampu. Yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Sedangkan untuk agenda pada kegiatan siang ini, 5 menit pertama digunakan untuk pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, kemudian tujuan sesi, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan yang sedang dilaksanakan pada kesempatan ini. Kemudian untuk 30 menit selanjutnya, yaitu aktivitas 1, nanti kita akan bermain peran atau role play, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dilanjutkan 15 menit, yaitu menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard, nanti menggunakan Figma Jamboard. Dilanjutkan 10 menit berikutnya, aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Dilanjutkan 10 menit untuk mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Dan 15 menit pada aktivitas 3,
yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di modul 1.3. Dan 5 menit terakhir nanti adalah kegiatannya penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik. Pada slide ini terdapat 2 pertanyaan. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Monggo, siapa yang akan memberikan komentarnya terhadap 2 pertanyaan ini? Atau salah satu pertanyaan dulu boleh. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik menurut Ibu Bapak selama menjadi guru di sekolah masing-masing? Monggo, siapa yang akan berpartisipasi aktif menjawab pertanyaan yang pertama? Diberikan kesempatan selebar-lebarnya, monggo. Menurut Ibu Bapak, saya sudah menerapkan atau mempraktikkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu seperti apa? Monggo. Baik, Bu Dinar. Silakan Bu Dinar. Baik, terima kasih Pak. Untuk jawaban pertanyaan yang tadi, saya sudah pernah mempraktekannya, terutama untuk mata pelajaran pencaksilat, Pak. Oke, Jadi monggo. nanti anak-anak yang mengikuti pencaksilat dikelompokkan sama anak-anak yang tidak mengikuti pencaksilat, dan mereka nanti kayak tutor sebaya seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri reaksi, tepuk tangan untuk Ibu Dinar yang sudah berbagi praktik baiknya terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pada pelaksanaan atau materi pencaksilat. Terima kasih Bu Dinar disampaikan. Selanjutnya, apa yang menandakannya? Mengapa pembelajaran pencaksilat Bu Dinar itu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Monggo dari peserta yang lain atau mungkin menyanggah, menurut saya itu bukan, menurut saya itu masih biasa saja, seperti itu. Menurut saya pencaksilat untuk yang berpusat pada peserta didik seperti ini. Monggo silakan peserta yang lainnya boleh raise hand dan langsung open mic-nya. Monggo, adakah yang ingin memberikan komentar atau tanggapan sanggahan terhadap praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Dinar? Oke, Bu Retno, silakan Bu. Menurut saya, Ya, itu, hal tadi pembelajaran silat dengan tutor sebaya itu benar seperti itu, ya. Itu merupakan pendekatan yang berfokus pada siswa, jadi bukan pada guru. Hal itu memberdayakan peserta didik dengan memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk menularkan ilmunya, karena yang menguasai ilmu silat itu otomatis sudah pinter dan juga mengikuti ekstra, sedangkan untuk yang lainnya kan tidak menguasai. Jadi bisa itu dilakukan dengan memilih siswa yang sudah menguasai silat untuk menularkan atau memberi pelatihan pada siswa yang belum bisa. Begitu Pak, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Retno, luar biasa tanggapan dan penguatan terhadap kita semua. Jadi ketika pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik artinya memerdekakan. Peserta didik mau belajar dari mana saja kepada siapa saja. Jadi bukan berpusat pada guru. Oke, Pak Imam, punten Pak Haji, disampingi. Nggih, monggo. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Retno dan Bu Dinar, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini ada 2 gambar. Yang pertama ada seorang guru yang meniup peluit dan memberikan gerakan tangan kanan. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Ini berdasarkan gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada seorang guru dan peserta didik yang berbaris menghadap ke guru. Nah, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Monggo Ibu Bapak, terhadap 2 gambar ini kecenderungan dalam praktek di lapangan Ibu Bapak itu lebih sering menggunakan yang komando, menggunakan peluit, atau sesuai perintah menggunakan gerakan peserta didik itu harus sesuai dengan guru. Siapa yang akan berkomentar? Silakan, monggo. Baik, Bu Retno, Resen. Silakan Bu Retno. Oke, kalau saya mengajar biasanya campuran, Pak. Baik. Tidak hanya peluit dan tidak hanya perintah. Karena kalau kita kan di lapangan, kalau terlalu banyak perintah, kita cepat serak Pak suaranya. Kalau dengan peluit, 1 peluit saja anak sudah dengar semuanya, Pak. Begitu, Pak. Makasih. Terima kasih, luar biasa. Senior ini ternyata aktif dalam kegiatan tatap maya pada siang hari ini. Terima kasih Bu Retno sudah memberikan komentarnya. Ada lagi Pak Denny Muhsin, monggo silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Sekedar hanya sharing saja ya Pak, membagi pengalaman. Monggo. Kalau di tempat saya itu tergantung siswanya Pak, karena di sini saya mengajar di sekolah berkebutuhan khusus ya. Apabila anak-anaknya masih bisa mendengar dan itu saya menggunakan peluit, tetapi apabila saya mengajar pada kelas hambatan tunarungu atau teman-teman tuli dan bisu, saya menggunakan gerakan. Itu Pak, tidak bisa menggunakan peluit. Bahkan untuk pembelajarannya, sebelum saya melakukan praktek, saya biasanya visualisasi dulu, menerangkan apa materi yang akan belajar pada kesempatan tersebut. Terima kasih Pak, mungkin dari saya seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Denny yang sudah berbagi pengalaman terkait praktek di lapangan ketika di SLB ya. Tadi sempat menjelaskan bahwasannya ketika peserta didiknya adalah mengalami kebutuhan khusus tunarungu, maka otomatis tidak mungkin menggunakan perintah berupa peluit, tapi dengan gerakan. Luar biasa, Pak Denny. Kemudian dari Bu Retno tadi menggunakan keduanya, karena sama-sama memberikan manfaat. Ketika peluit otomatis gerakan anak lebih cepat, tapi ketika terlalu banyak menggunakan suara, dampaknya adalah suara dari guru mengalami penurunan atau serak seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Apa kata pakar? Nah,
nanti akan muncul video dari Cassandra Lanucci tentang manfaat berpusat pada peserta didik. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, apakah terdengar suara dari video tersebut, Ibu Bapak? Terdengar, Pak. Oke, Terdengar, Pak. siap. Kita lanjutkan. Nah, dari video ini ternyata ada informasi ketika pembelajaran yang berpusat pada murid itu yang pertama menakutkan dan itu menjadi tantangan. Tapi positifnya peserta didik itu lebih aktif dan bisa langsung diterapkan pada kehidupannya. Jadi Ibu Bapak pada kegiatan ini diharapkan mampu mempraktekkan atau bahkan menguatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Meskipun kemarin-kemarin sudah, nah sekarang kita kuatkan lagi. Dan bagi Ibu Bapak yang kemarin masih berpusat pada guru, sedikit demi sedikit harapannya akan berubah paradigmanya dalam penerapan kehidupan di kelas maupun di luar kelas nanti menggunakan pembelajaran student center. Nah, aktivitas 1 tadi di agenda sudah disebutkan kurang lebih 30 menit. Mari melakukan aktivitas role play berikut ini. Nah, untuk role play aktivitas pembelajarannya nanti peserta memahami gerak fundamental. Contohnya, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Dan yang nomor 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Sedangkan asesmennya yaitu melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian asesmen yang kedua melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Untuk langkah-langkah aktivitasnya, pertama nanti fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut. Misalnya nomor urut 1 dengan nomor 2. Nomor urut 3 dengan nomor urut 4 dan seterusnya. Langkah yang kedua, nanti fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Langkah yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Langkah yang keempat, nanti sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik. Perlu dikalikan 6. Nah, nanti dihitung dulu denyut nadinya selama 10 detik. Berapa jumlahnya, nanti dikalikan 6. Nanti ditulis pada link yang saya berikan pada kolom chat. Nomor 5, langkah yang kelima, catat
pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Kemudian yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Dan langkah yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Yang kedelapan, peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, ini contohnya untuk di spreadsheet yang muncul nanti seperti ini. Pertama, nama. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 14 sudah saya berikan namanya. Kemudian gerakan nomor berapa. Nanti Ibu Bapak memilih gerakan nomor yang disukai. Ketika sudah memilih gerakannya, nanti Ibu Bapak menghitung denyut nadi awal, berarti sebelum beraktivitas, sebelum mempraktekkan gerakan, nanti dihitung dulu denyut nadinya selama 10 detik. Nah, nanti setelah 10 detik dikalikan 6. Artinya dalam 10 detik denyut nadinya kok hanya 10, berarti ya 10 dikali 6. Nanti dituliskan pada kolom sini, denyut nadi awal. Sedangkan denyut nadi akhir nanti dihitung setelah Ibu Bapak mempraktekkan gerakan yang di sini, gerakan nomor berapa. Dan umpan balik nanti diisi oleh Ibu Bapak. Contoh nomor 1 adalah A dan nomor 2 adalah B. Maka umpan balik nomor 1 itu diisi oleh si B. Ya, yang nomor 2. Nanti ada semuanya. Adakah pertanyaan untuk pengisian tabel self dan peer assessment ini? Monggo. Jika belum ada, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pilih nomor gerakan yang paling disukai oleh Ibu Bapak. Catat pilihan gerakan Ibu Bapak. Yang pertama nanti ada gerakan kombinasi, membungkuk dan menekuk. Gerakan yang kedua jumping jack. Gerakan yang ketiga adalah lari di tempat. Gerakan yang keempat adalah gerakan silang tangan menyentuh kaki. Dan gerakan yang kelima adalah loncat di tempat. Nah, ini Ibu Bapak untuk gerakan tadi yang 1, 2, 3, 4, 5. Nanti lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8 dengan intensitas moderate. Saya akan tampilkan gerakannya seperti apa. Nah, untuk nomor 1 gerakannya seperti ini. Gerakan nomor 2 jumping jack. Gerakan yang ketiga lari di tempat. Gerakan yang keempat menyilang tangan dan kaki. Gerakan yang kelima adalah lompat di tempat. Nah, silakan Ibu Bapak memilih dulu. Mantengi, aku harap gerakan yang nomor sekian. Nanti gerakan tersebut dihitung dengan hitungan 2 kali 8. Nah, sebelum melakukan gerakan-gerakan ini, Ibu Bapak menghitung dulu denyut nadinya selama 10 detik. Yang nantinya akan ditulis pada spreadsheet. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Monggo diberikan kesempatan.
Monggo silakan akses dulu spreadsheet pada kolom chat Ibu Bapak. Silakan, sudah ada nama-namanya semuanya. Ini contohnya nomor 1 Pak Dene. Ya, oke Bu Dina resen, monggo. Bisa di-share ke grup WA, Pak? Oke, siap. Iya, Sebentar. terima kasih. Sami-sami. Monggo, sudah saya share di grup WA dan di kolom chat. Untuk Pak Deni silakan memilih gerakannya. Nomor berapa? Ini dari sana sudah ada gerakan nomor 3. Tapi kalau mau diganti Pak Deni, saya ganti gerakan Pak nomor sekian, boleh. Nah, dan seterusnya. Sudah ada semuanya, boleh diganti. Ini untuk gerakannya. Monggo dipilih. Kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, atau gerakan silang. Setelah memilih, silakan menghitung denyut nadi awal untuk mengisi di kolom keempat, maaf, setelah gerakan nomor. Pak Deni silakan menghitung denyut nadinya sendiri selama 10 detik berapa, kemudian ketika sudah terhitung selama 10 detik tinggal dikalikan 6 untuk mengisi kolom denyut nadi awal. Untuk peserta yang lainnya silakan untuk memilih gerakan dan menghitung denyut nadi. Ya, ini Bu Dinar sudah mengisi denyut nadi awal. Nanti kita gerakannya bareng-bareng sambil mengamati nanti. Berarti pasangan ini nanti Bu Dinar itu akan mengamati gerakannya Pak Deni. Kemudian Pak Fari mengamati gerakannya Pak Edi. Pak Imam mengamati gerakannya Pak Hanin. Pak Lilik mengamati gerakan Pak Inkaf. Bu Retno akan mengamati gerakannya Bu Putri. Pak Wijayanto mengamati gerakan Pak Teguh Dino. Dan Bu Yunike akan mengamati gerakan Pak Yudi. Kemudian nanti bergantian untuk mengamati. Silakan diisi terlebih dahulu untuk denyut nadi awal sebelum nanti kita mempraktekkan bersama untuk gerakan-gerakan yang sudah Ibu Bapak pilih. Nih gerakan-gerakannya. Dipilih yang paling Ibu Bapak sukai. Itu gerakannya yang memilih siapa Pak? Bisa diganti? Boleh Pak, boleh diganti. Monggo diklik saja untuk kolom gerakan yang ada panahnya. Denyut nadi tadi berapa ya? 10 detik Bu. Dihitung denyut nadinya. Ya, selama 10 detik berapa, nanti baru dikalikan 6. Contoh punya Bu Dinar itu kan selama 10 detik ternyata denyut nadinya ada 15 kali. Kemudian 15 dikali 6. Untuk denyut nadi awal. Nanti kita mempraktekkan dengan membuka kamera semuanya. Karena akan diamati oleh peserta pasangannya. Gerakannya adalah dalam hitungan 2 kali 8. Denyutnya angel men goleki yo. Nggih, monggo. Di pergelangan tangan. Monggo Bu Dinar berbagi praktik. Denyut nadinya di mana masa? Di sini, Bu. Nah. Iya udah nih, tapi nggak ada kok. Wah, mencurigakan.
Oh ya, nggak sih. Monggo. Monggo Ibu Bapak yang lainnya. Oke, Bu Yunike sudah mengisi. Seru banget kok. Nggih, Bu. Mboten napa, yang penting bisa terdeteksi ada denyut nadinya. Ada yang urip kok. Nggih. Itulah sih. Ya, berarti 17 dikali 6, Bu, untuk mengisi kolom denyut nadi awal. 17 kali 6 pira ya? Berapa, ayo? 100? Aduh. 102. Nggih, laras. Pak Inka sudah. Terima kasih. Yang lainnya masih ditunggu. Sudah Ibu Bapak untuk pengisian denyut nadi awal? Ada yang mengalami kesulitan? Denyut nadi awal dulu. Setelah sudah terisi semua, kita praktekkan gerakan yang sudah Ibu Bapak pilih. Saya masa gerakan 3 lari. Monggo, diganti boleh, Bu. Saya gerakan 1 aja. Oke, diklik. Ya, saya gantikan. Dah, gerakan Gantikan, Pak. 1. Saya lupa pakai HP jadi angel. Oke, siap. Sudah, Bu, sudah saya ganti menjadi gerakan. Iya, tadi denyutnya 102. Oke. Nanti Bu Retno mengamati Bu Putri dan Iya. bergantian. Nanti Bu Putri mengamati gerakannya Bu Retno. Nanti memberikan komentar. Bu Retno mengomentari gerakannya Bu Putri. Bu Putri memberikan komentar kepada Bu Retno terhadap gerakan nomor 1. Sudah siap? Kalau yang sudah siap silakan open kamera. Kita mulai saja karena waktu terus berjalan, waktu terus berputar. Ketika gerakan jumping jack berarti diusahakan anggota badan semuanya bisa terlihat. Oke. Kalau yang menyilang juga seperti itu. Hitungannya 2 kali 8. Monggo. Sudah terlihat semua? Kalau tidak bisa Gerakannya Pak, coba Pak. Oke, siap, sebentar Pak. Gerakannya. Saya siap nih. Putri mana Putri? Yo, Bu Putri, resen mana Bu Putri? Ya, niku Bu Putri, open kamera Bu. Bu Putri. Monitor Bu Putri belum open kamera. Nih, Bu Retno sudah siap-siap, sudah berdiri tegak sama Bu Dinar juga. Monggo Bu Putri, open kamera. Halo Bu Putri.
Nah, Pak Denny sudah sampai lepas headset nih Pak Denny. Sudah nggih, kita hitung bersama-sama. Hitungannya adalah 2 kali 8. Siap, dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, selesai. Oke, terima kasih kepada Ibu Bapak yang benar-benar mempraktekkan. Oke, Pak Hanin baru masuk ya atau terpental tadi. Oke, terima kasih. Selamat bergabung Pak Hanin. Yo, Bu Dinar kakean. Bu Dinar monitor. Diamati oleh Pak Denny. Masih mute Bu Dinar. Masih mute Bu Dinar. Oke, boleh sambil minum dulu Bu Retno. Iya ini haus. Haus nggih, panas Haus. banget cuaca. Di Ya, sini siap. Jatilawang masih panas terang, belum terdampak Ini hujan. mendung. Ya, oke. Ini Kita saya lanjutkan. dulu panjenengan dulu Pak Denny. Pak Denny monitor Pak Denny itu ditanya oleh Bu Dinar. Panjenengan dulu apa saya dulu? Bebas. Jenengan Dan dulu ya. jenengan kayaknya jenengan udah siap itu, sudah Ya. tinggal digas. Ngeng. Gas judal. Oke, Sudah awak kepriwe. kita mulai lagi nggih. Atau gantian yang mengamati tadi. Yang sudah praktek sekarang tinggal mengamati. Yang tadi mengamati sekarang tinggal praktek gerakannya sesuai dipilih. Ya, Pak Inkaf wis kayak pocong we, jonglo-jonglo. Oke, kita mulai hitungan 2 kali 8. Putri mana Putri nih? Putri, Bu Putri, ayo. Ayo gerak. Gerak Bu Putri. Kameranya mana? Sekarang saya Oke. Pak Bu Ya. Dinar dulu sama Pak Denny. Saya ngawasi Putri kan? Nggih, Bu Putri sama Bu Retno berpasangan, saling mengamati, begitu Bu Putri. Ayo Bu Putri gerak ayo. Ayo Bu Putri, open kamera. Lari di tempat. Gerakannya nomor 3 Bu Putri. Nah, lari di tempat Bu Putri. Pak Haji, Hadir, pripun Pak Inkaf? saya Pak Lili kan nggak muncul. Nggih. Saya sama Bu Yunike karena Oke. satu instansi. Oke, Boleh? siap. Boleh. Merdeka, Ya, merdeka Oke, saja. Pak. Oke, siap. Ayo, Bu Putri. Tadi Pak Inkaf sudah praktek, nggih? Sudah, Pak. Oke, sekarang berarti tinggal Bu Yunike yang mempraktekkan gerakannya. Bu Putri, monitor. Sudah ditunggu. Bu Yunike Retno. juga sudah, Pak. Oh, sudah. Yo, Oke. hitung sendiri monggo Bu Putri. Apa mau dihitung? Hitungkan. Ya, siap mulai. Berapa Yo. kali? 2 kali 8. 2 kali 8. Oke. Ya, mulai. Ya. Loh, balik lagi. Tuh, 2. Enggak, 5, 6. Sampai besok nggak apa-apa, Bu. Sudah. Oke. Jika sudah mempraktekkan silakan dihitung denyut nadinya. 10 menit lagi 10 detik. Dihitung denyut nadinya tadi 10 detik, kemudian kalikan 6. Dan diisi pada kolom denyut nadi akhir. Monggo. Setelah mengisi denyut nadi akhir, kemudian bergeser ke
kolom umpan balik. Silakan Bu Dinar mengetik di kolomnya Pak Denny dan memberikan komentar. Menurut saya Pak Denny gerakannya ini dan seterusnya. Saya aja belum lihat Pak Denny gerakan, Pak. Ayo Pak Denny ditagih. Ya jenengan juga belum. Nah, praktek langsung merdeka saja. Ini pembelajaran orang dewasa. Yo, Wah, andragogik. Dihitung 2 kali 8 gerakannya. Langsung praktek semuanya nggak apa-apa Pak Denny sambil mengamati. Begitu. Terima kasih Pak Inka sudah mengisi denyutnya di akhir. Bu Yunike juga sudah. Lanjut untuk memberikan umpan baliknya. Yo Pak Denny gantian sekarang. oke sudah. Oke, baik. Silakan dihitung denyut nadinya Pak dan memberikan umpan balik. Denyut nadinya sama dengan pitulas ya. Tadi mungkin sudah berhenti Iya, istirahat Pak ya. maksudnya, nggih. Jadi Iya, denyut mungkin. nadinya Harusnya berkurang atau bertambah sih, Pak? yo harusnya bagaimana Bu Dinar setelah melakukan aktivitas Bertambah, Bu Retno. bertambah Bu Retno itu sudah ada. Iya, tapi intinya pada ya. Itu kalau sudah dikalikan 6 juga apa gimana Pak? Iya betul, dikalikan 6 juga. $18 saya, Pak. Oke, Tambah 18. siji tok. Oke. Tambah siji tok. Tadinya Monggo. malah 15, tapi ini diulangi lagi nambah 18 kali 6. 18. Ya. Satu 8. Monggo Pak Denny memberikan komentar umpan balik kepada Bu Dinar. Umpan baliknya saya ngisi di tabelnya saya sendiri Pak Bu Retno, Pak. Bu Retno, umpan Oke. baliknya berarti Bu Putri memberikan komentar terhadap Bu Retno. Monggo. Gerakannya Bu Putri sudah sesuai dan bagus, Pak.
Gerakan Bu Putri sudah sesuai dan sudah bagus. Monitor Pak Denny. Oke. Pak Fari, monitor. Pak Fari dengan siapa ini? Sama Pak Edi. Pak Edi, ya, monggo. Bu Putri mengomentari di kolom umpan baliknya Bu Retno. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini tadi kita sudah melakukannya, gerakan videonya. Nah, sudah menghitung denyutnya di akhir dan juga mencatatnya juga sudah. Nah, pertanyaan, apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Jawabannya sudah. Nah, mari melakukan umpan balik. Bapak atau Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Sudah dilaksanakan. Nah, ini pertanyaan yang perlu Ibu Bapak jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Oke, Bu Dinar, silakan. Dengan mengetahui perubahan denyut nadinya, Pak, sebenarnya kalau ingin lebih baik lagi, tidak cuma denyut nadi awal dan denyut nadi akhir, tapi denyut nadi bangun tidur juga. Oh, begitu. Ya. Oke, terima kasih jawabannya Bu Dinar. Ternyata ada tambahan untuk lebih mengetahuinya, ditambahkan dengan kita mengukur denyut nadi saat bangun tidur. Terima kasih Bu Dinar, applause buat Bu Dinar. Pertanyaan selanjutnya yang kedua. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Dan yang nomor 3, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Monggo, siapa yang akan menjawab dua pertanyaan ini? Pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3. Silakan Resen. Monggo, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan? Silakan Resen. Ada ya Pak? Ada. Oke Pak Inkaf. Monggo, sudah Resen. Open mic. Ada Pak, yaitu denyut nadinya semakin cepat dan bertambah. Denyut nadinya Itu semakin cepat. mengindikasikan tingkatan VO2 max masing-masing orang, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Inkaf yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 4. Pada slide ini, menurut Bapak atau Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Nah, menurut Bapak Ibu yang mempengaruhi nadinya apa ini? Monggo, Bu Dinar. Kebugaran jasmani kita, Pak. Jadi kalau kita sering berolahraga, denyut nadi awal bisa tidak terlalu cepat. Kemudian perubahan setelah melakukan latihan juga tidak terlalu drastis, begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Gercep banget ini Bu Dinar. Hari ini luar biasa energik ya. Jadi menurut Bu Dinar ternyata kebugaran. Jadi ketika kita sering berolahraga, nah, maka denyut nadi awal sebenarnya biasa-biasa saja dan tidak terlalu signifikan berarti ya Bu ya. Ketika setelah melakukan aktivitas atau kegiatan gerakan tadi, perubahannya tidak begitu signifikan. Oke, tepuk tangan buat Bu Dinar. Keren ini, MOR napa nggih? Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama.
proses pembelajarannya. Nah, ini sebenarnya menggunakan link Jamboard Figma ya, tapi untuk mempersingkat waktu lebih baik menurut saya tawarkan dari pertanyaan ini perlu kita mengakses Figma Jamboard atau cukup resen saja? Langsung resen saja ya, saya bisa mendengar hatinya Bu Dina, resen saja. Pak Denny langsung mengeksekusi secara lisan. Baik, pada slide ini menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tadi kegiatan role play tadi sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Jika sudah, kenapa? Jika belum, kenapa? Monggo, silakan. Silakan yang resen akan menjawab pertanyaan pertama. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas role play tadi cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mengapa? Monggo. Oke, Bu Retno, resen, silakan Bu Retno. Menurut saya belum itu Pak, karena tadi belum. kita melihat contoh dan itu harus sesuai, jadi tidak ada kreativitas dari siswa untuk memberikan memberikan latihan pada temannya gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Menurut Bu Retno, kegiatan pembelajaran role play itu belum berpusat pada peserta didik karena baru melihat contohnya saja. Monggo ada yang berpendapat lain? Menurut saya sudah Pak, berpusat Pak. Silakan. Oke, Pak Inkaf memberikan aplaus buat Bu Retno. Ada yang lain yang berbeda pendapat? Menurut saya sudah Pak, sudah berpusat. Silakan kemukakan pendapatnya dengan cara resen terlebih dahulu. Monggo. Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait kegiatan role play? Oke, silakan Pak Denny, monggo. Oke, terima kasih Pak. Mungkin menanggapi ya Pak tadi ya. Untuk menurut Bapak, aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang peserta didik atau belum? Kalau menurut saya sudah, karena tadi mungkin disinggung oleh Bu Retno itu memberikan contoh ya. Karena melihat dari contoh, nah selama ini kita kan juga memberi contoh kepada peserta didik bagaimana awal melakukan kegiatan olahraga sebelum melakukan materi inti. Gitu. Mungkin bisa dilihat tadi mungkin gerakan-gerakan tadi adalah gerakan-gerakan pada awal atau pemanasan. Gerakan-gerakan yang ini menggunakan 2 kali adalah gerakan-gerakan untuk melakukan pemanasan. Dan itu biasanya dicontohkan dulu, apalagi di tempat saya, di sekolah luar biasa yang notabene tidak bisa mandiri. Begitu Pak. Mungkin dari saya cukup. Oke, terima kasih Pak Denny, luar biasa aplaus. Selanjutnya Bu Dinar, sudah resen. Monggo Bu Dinar. Baik, terima kasih waktunya. Kalau menurut pendapat saya, baik pendapat dari Bu Retno maupun pendapat dari Pak Denny itu benar. Jadi tergantung dari tingkatan anak Pak, mungkin dari SD, SMP, atau mungkin seperti Pak Denny di sekolah luar biasa. Jadi mungkin untuk sekolah Pak Denny kita berikan contoh, kemudian anak-anak yang melakukan itu sudah termasuk dengan berpusat pada anak-anak. Tapi untuk sekelas SMA seperti saya dan Bu Retno, kurang. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan buat Bu Dinar. Oke, ada yang resen lagi? Baik, kita lanjutkan pada slide ini. Baik, tadi ternyata ada perbedaan ya. Tapi menurut saya perbedaan pendapat itu hal yang lumrah karena tergantung point of view atau sudut pandangnya. Nah, tadi Bu Dinar langsung menjawab atau memberikan tanggapan ketika sudut pandang SLB
yang tadi disampaikan oleh Pak Denny bahwasanya belum bisa secara mandiri, maka perlu melihat contoh-contoh. Tapi ketika di jenjang SMA, kegiatan tersebut nampaknya dirasa belum berpusat pada peserta didik. Jadi untuk masukannya sekarang, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran tadi kaitannya dengan role play yang dinyatakan atau dirasa belum berpusat pada peserta didik, seharusnya bagaimana? Monggo, ada yang mau berkomentar? Coba mungkin dari Pak Fasil dulu, berkomentar dulu, memberi masukan. Oke, baik. Kita. Ya, oke, terima kasih Pak Denny. Jadi betul tadi sudut pandangnya seperti apa. Kalau menurut saya kegiatan role play tadi itu sudah berpusat pada peserta didik. Karena kegiatan yang bermain peran itu ada keleluasaan pada peserta didik untuk memilih gerakan yang disukai. Nah, menurut saya seperti itu Pak Denny. Sudut pandang saya ketika ada kebebasan, ada keleluasaan peserta itu memilih gerakan, itu poin pada berpusat pada peserta didik. Sebenarnya di sini sudah dimunculkan untuk tujuan. Nah, ini capaian pembelajaran kan peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan. Tadi efeknya denyut nadinya jadi tambah banyak. Kemudian peserta didik menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nih, jadi capek, ngos-ngosan keluar keringat seperti itu. Nah, asesmennya self dan peer assessment. Ini Ibu Bapak. Jadi menurut saya kegiatan bermain peran itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ditunjukkan dengan peserta memilih gerakan yang paling disukai. Saya lebih suka gerakan nomor 1, yaitu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, atau gerakan jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan, menyentuh jari kaki, atau yang loncat di tempat. Ini hanya berdiferensiasinya, perbedaan. Jadi anak diberikan gerakan yang sama untuk memahami bahwa itu sudah melakukan gerak fundamental, gerak koordinasi dengan benar. Setelah itu menghitung atau efek dari latihannya seperti apa. Begitu Pak Denny, apakah perlu Oke Pak, yang lain? cukup. Terima kasih. Nah, masukan untuk perbaikan tadi betul ya. Kalau menurut saya tadi yang masukan perbaikan tadi kan dari jenjang SMA hanya menonton video, jadi perlu dicontohkan langsung. Ya, memang betul karena ini adalah tatap maya, di slide hanya ditampilkan videonya saja. Nah, ini kan bisa jadi sebagai alternatif ketika guru ternyata tidak bisa melakukan gerakan itu karena suatu hal, misalkan habis terjatuh atau bagaimana gitu, atau guru PJOK berhalangan hadir sehingga meminta bantuan rekan sejawat yang lainnya untuk menampilkan video pada gerakan. Otomatis kan guru kelas atau guru mapel yang lainnya, aku bisa gerakan inilah, tinggal ditontonkan contoh gerakannya saja. Begitu Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat di Jamboard. Nah, ini lagi-lagi di Jamboard untuk pengambilan keputusan bersama, berbagi pengambilan keputusan bersama. Nanti kita mengamati video dari Cassandra lagi. Monggo, boleh dituliskan pada kolom chat, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan atau diberikan. Pendapat Ibu Bapak boleh dituliskan di kolom chat
Game Meet ini. Monggo, atau langsung saja raise hand untuk mempercepat waktu. Monggo, partisipasinya. Oke, Pak Inkaf, raise hand, disilakan, monggo. Menurut saya, Pak, guru itu hanya memfasilitasi tata cara menghitung denyut nadi atau mengukur vol to max, dan siswa atau peserta didik itu mempraktikannya dan belajar sendiri untuk menghitung vol to max-nya sendiri ataupun teman sebayanya. Terima kasih. Di rambutan. Oke, Tulangnya bawa durian. terima kasih Pak Inkaf ya, tadi yang sudah memberikan peran guru memfasilitasi, kemudian peserta didik belajar mandiri atau belajar melakukan aktivitasnya. Terima kasih. Bunga mawar tumbuh di taman. Monitor Pak Dihiasi Budino. bumpai yang bersinar. Hadirnya Bapak menambah keakraban. Komunitas Aji Barang makin bersinar. Oke. Demikian yang kami sampaikan, yang jelas kami membutuhkan dukungan dari Monitor Bapak Pak Ibu, Teguh. para sekolah terutama, dan para senior, karena kami masih tergolong junior, mungkin masih labil, belum punya arah yang jelas, jadi kami butuh bimbingan, bumbung. Oke, terima kasih. Nampaknya sedang ada gangguan teknis yang dialami oleh Pak Teguh Dino. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Nah, ini untuk video dari Cassandra. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke. Ada yang mau memberikan komentar terhadap video dari Cassandra? What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from. Baik, Bu Dinar, raise hand. Silakan Bu Dinar. Baik Pak, menurut saya dari video yang tadi Bapak putarkan itu si announcer itu mengatakan bahwa kita tuh bisa sebagai guru bisa mengetahui level dari kemampuan masing-masing siswa. Itu betul Pak. Cuman untuk diterapkan di Indonesia gitu ya Pak, ada beberapa kekurangan karena masih banyak sekali siswa-siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran olahraga. Jadi kadang itu cuma diem dan tidak melakukan apapun. Jadi mungkin ini sangat bagus di luar negeri sana, tapi untuk di Indonesia masih banyak celah untuk bisa mungkin diimprove lagi. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Bu Dinar terkait tentang komentar terhadap video dari Cassandra. Menurut Bu Dinar, ini bisa dilakukan di Indonesia, tapi perlu waktu yang lama, berproses, karena kita mengajunya di luar negeri. Jadi tetap optimis Ibu Bapak bahwasanya semua bisa dilaksanakan, tapi dengan catatan memerlukan proses yang lama, seperti itu.
bahwasanya untuk pembelajaran yang SCL, Student Learning Center, itu memerdekakan pilihan anak, bahwasanya anak itu bertanggung jawab dan sebenarnya kita tidak memiliki kendali terhadap peserta didik. Kita hanya mengarahkan, memfasilitasi, contohnya kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Inkaf, kita sebagai guru perannya memfasilitasi. Kemudian anak belajar dengan bimbingan dari guru. Itu harapan dari kegiatan PPKG PJOK. Nah, baik Ibu Bapak, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Learning. Di antaranya yaitu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Itu peran dari guru. Kemudian peran peserta didik, diharapkan peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Tadi betul yang disampaikan oleh Bu Dinar, untuk antusias atau keaktifan peserta didik di Indonesia itu masih perlu dan sangat perlu ditingkatkan lagi. Ya, bukan hanya keaktifan, tapi juga literasi, membaca pemahaman. Untuk sekedar membaca, oke, anak-anak di Indonesia hampir sudah bisa. Tapi untuk membaca pemahaman, ini perlu ditingkatkan lagi. Kita lanjut, peran guru yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian peran peserta didik yaitu berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Peran guru yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nih, ada diksi ditawarkan. Artinya walaupun guru tidak mempunyai kendali, tetapi guru memfasilitasi. Contohnya kayak ketika di sekolah ternyata tidak ada lapangan, maka guru memberikan opsi pilihan, ditawarkan kepada peserta. Hari ini kita akan belajar di lapangan, mau memilih di lapangan alun-alun misalkan, atau di halaman atau di pekarangan. Itu berupa tawaran-tawaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, peran peserta didik itu memilih, seperti halnya tadi ketika ada gerakan, 5 gerakan, peserta didik memilih sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan siswa harus melakukan gerakan 1, gerakan 2, dan seterusnya. Peran guru yang keempat, kita lanjutkan. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Itu peran gurunya. Kemudian peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Jadi guru diharapkan nanti mampu menyiapkan untuk anak-anak bisa dan bertahan hidup di masyarakat sesungguhnya, menjadi anggota masyarakat. Tuh. Dan yang terakhir, peran guru adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Kemudian peran peserta adalah belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, tadi self-assessment dan peer assessment, mengidentifikasinya. Ini untuk kegiatan role play, baiknya bagaimana menentukan pola penilaiannya. Oh, maka guru memberikan tipe peer assessment dan self-assessment. Itu Ibu Bapak, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Selanjutnya, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar.
Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Seperti yang sedang kita lalui. Kita sama-sama guru. Saya guru, ibu bapak juga guru. Tetapi tidak ada yang lebih pintar, hanya yang ada itu lebih dulu. Saya yakin ibu bapak peserta diseminasi di sini orang-orang hebat. Ya, tetapi karena kesempatan ini lebih dulu diberikan kepada saya, maka saya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Seperti Pak Yudi selaku ketua kelas, kita sama-sama belajar, kita saling berbagi, mari kita berbagi praktik baiknya. Itu kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pembelajaran student center learning. Menurut Ibu Bapak itu pernah melakukan praktik pembelajaran apa saja? Ini ada contohnya. Ada 9 jenis-jenis pembelajaran SCL. Di antaranya yang pertama adalah small group discussion, role play dan simulation, discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning atau PBL, collaborative learning, dan project-based learning. Ada problem-based learning, ada project-based learning. Inilah jenis-jenis pembelajaran student center learning yang pastinya sudah sering Ibu Bapak dengar ya. Monggo silakan dipelajari lagi, ada di LMS. Kita langsung ke aktivitas 2, yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, memahami karakteristik dan minat anak. Ada 4 karakteristik, diantaranya adalah jasmani, sosial, emosional, dan mental. Kita harus memahami jasmaninya si A bagaimana, sosialnya si B bagaimana, emosionalnya si C bagaimana, dan mentalnya seperti apa. Kemudian ini untuk bidangnya ada PAUD, SD, menengah, dan atas. Nah, kali ini Ibu Bapak akan memperhatikan dan mencocokkan karakteristik manakah bidang dan usianya. Tadi bidangnya ada 4, bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental. Sedangkan usianya itu tadi yang masuk kategori jenjang ada 0 sampai 2 tahun jenjang usianya, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, dan 12 sampai 18 tahun. Untuk karakteristik atau aktivitasnya, di sini tertera berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Berdasarkan karakteristik tersebut, termasuk bidang apa? Monggo silakan raise hand dan open mic-nya untuk memberikan komentar. Menurut saya karakteristik ini masuk di bidang ini, monggo. Silakan. Peran aktif dari peserta. Raise hand. Monitor. Boleh dibaca terlebih dahulu untuk karakteristiknya apa saja. Pak, saya mau menjawab yang nomor 2, Pak. Saya mau menjawab yang nomor 3, Pak. Disesuaikan dengan bidangnya. Yang nomor 4 boleh.
Silakan, boleh memilih memerdekakan peserta diseminasi pembelajaran andragogik. Monggo. Baik, Bu Dinar, present. Silakan Bu Dinar. Baik, terima kasih waktunya Pak. Untuk yang pertama ya, itu ada berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini karakteristik untuk anak-anak usia bisa sampai dari 0 sampai dengan 12 tahun sih Pak. Oke. Untuk bidangnya bagaimana? Bidangnya masuk di Bidangnya bidang. ini masuknya ke jasmani Pak. Oke, terima kasih. Mau sikat semuanya, Bu? Enggak. Oke, diberikan. Siap. Terima kasih. Aduh. Ya, terima kasih Bu Dinar sudah menjawab pertanyaan karakteristik yang pertama. Ya. Jadi untuk berjalan, berlari, betul yang disampaikan oleh Bu Dinar itu merupakan di bidang jasmani. Monggo karakteristik yang lainnya. Silakan keaktifan. Pak Denny. Monggo Pak Denny, open mic-nya. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Siap. Saya akan menjawab seperti nomor 2. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga memulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Kalau menurut saya itu masuk di bidang sosial. Masuk di bidang mental. Itu untuk kategori usianya di usia 5 sampai 6 tahun, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Terima kasih Pak Denny. Aplaus buat Pak Denny dan juga Bu Dinar tadi. Oke, ternyata anak-anak usia ini mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Jadi ketika ada diri sendiri dengan orang lain, masuknya di bidang sosial. Mereka juga belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk karakteristik yang ketiga, yaitu mereka mulai mengalami emosi. Ini sudah ada kata kuncinya, emosi, berarti masuknya di bidang emosional. Dan yang terakhir, anak-anak mulai belajar dan memahami mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini Pak, ini ada sama-sama kata kuncinya emosi. Terus masuk ke mana? Apakah emosional ataukah mental? Yang mental belum ada pilihannya. Nah, ternyata pada karakteristik yang terakhir ini masuknya di bidang mental. Karena ada menyelesaikan konflik berkaitan dengan mental seseorang, apakah mampu meredam atau menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih. Itu untuk bidangnya. Selanjutnya, boleh nambahin dikit, Pak? Oke, siap, monggo Pak Denny. Saya mungkin itu untuk usia kategori yang keempat, ya, itu mungkin ada kesalahan atau bagaimana. Itu kalau menurut saya sih di usia 15 tahun itu, Pak. Untuk memahami mengelola emosi mereka, untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik itu antara rentang usia 15 sampai 18 tahun, Pak. Oke, terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Denny. Ya, di sini muncul ya untuk yang keempat, karakteristik yang keempat ternyata dari modul yang saya terima ini mengacu pada usia 6 sampai 12 tahun. Tapi menurut Pak Denny ada di usia 15 sampai 18 tahun. Oke, terima kasih. Karena ini untuk konflik, masalah konflik ini ternyata tergantung pada individu masing-masing. Bisa saja sudah usia dewasa tapi ternyata belum mampu untuk menyelesaikan konflik. Jadi dalam istilahnya pernah saya dengar, tua itu pasti, dewasa itu pilihan, itu seperti itu. Jadi ketika usia tidak serta-merta dijadikan sebagai tolok ukur kedewasaan seseorang. Terima kasih Pak Denny.
Atas masukannya, kaitannya dengan karakteristik yang keempat, bidang mental pada jenjang usianya 15 tahun. Oke, terima kasih Pak Denny. Kita lanjutkan. Mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Baik, monggo ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dua pertanyaan pada tampilan slide berikut. Masih ditunggu, monggo. Monggo pada peserta yang lain boleh open atau raise hand terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan open mic. Oke, Pak Denny, silakan. Pak, mungkin saya akan mencoba menjawab di pertanyaan pertama. Yaitu apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagi saya itu sangat penting untuk guru dengan alasan satu untuk peningkatan pembelajaran, yang kedua untuk memotivasi anak atau peserta didik, yang ketiga adalah mendukung secara emosional peserta didik, yang keempat identifikasi masalah. Jadi untuk pendekatannya kita bisa mengetahui apa yang jadi masalah bagi peserta didik masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan keterampilan sosial dan pengaturan kelas. Mungkin dari saya itu, Pak. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Denny yang dirasa keaktifannya hampir sama dengan Bu Dinar. Terima kasih Pak Denny dan Bu Dinar ya, sudah memotivasi teman-teman yang lainnya. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Denny. Penting dalam hal mengetahui karakteristik peserta didik. Betul sekali, kita sebagai guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik. Ya, karena nantinya guru itu akan mengambil atau menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi ketika karakteristiknya suka bergerak aktif, maka bisa disusun program pembelajarannya dengan cara bermain peran atau langsung praktek dengan sedikit materi tapi langsung dibawa ke lapangan seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui karakteristik peserta didik seperti apa, kita akan menjadikan karakteristik peserta didik itu dalam penyusunan program pembelajaran. Nah, untuk mengakomodasikan karakteristik ada sesuai dengan jumlah siswa atau peserta didik di kelas kita. Misalkan saya di kelas 4, jumlah siswanya ada 14 dan kemungkinan besar ada 14 karakteristik dan juga ada minat peserta didik yang berbeda-beda. Tapi ada juga yang sama. Nah, caranya mengakomodasikannya yaitu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdasarkan karakteristik dan minat peserta didik. Itu diskusi pada kali ini. Pak Denny, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lainnya yang ingin berpartisipasi dalam diskusi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan di pembelajaran 3. Masuk pada pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini menurut Tomlinson. Luar biasa, saya belajar dari Pak Denny. Ternyata tadi kaitannya dengan peluit. Tentunya kalau di SD
atau sekolah yang pada umumnya pasti mengkolaborasikan antara komando dengan peluit dengan perintah guru. Tapi ketika di tunarungu tidak bisa mendengar apa-apa, tentunya hanya dengan gerakan. Ini kan berdiferensiasi dan tidak bisa disamaratakan antara sekolah umum dengan sekolah luar biasa. Terima kasih. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ketika kita menggunakan diferensiasi konten, nanti merujuk pada strategi, membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Sedangkan konten itu adalah materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi konten itu isinya, kita mau menyampaikan apa. Nanti yang dibedakan itu diorganisasikan dan format penyampaian konten. Sedangkan diferensiasi proses itu merujuk pada strategi, membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Jadi prosesnya, ketika tadi kita bermain role play, kita bisa melihat atau menggunakan diferensiasi proses, diantaranya peserta itu memahaminya dengan cara mengamati, praktek langsung, atau dengan cara melihat video. Sedangkan diferensiasi produk itu merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Nah, ini contohnya nanti produknya berupa latihan gerak lokomotor dan lokomotor bebas nanti produknya. Apakah bisa video, rekaman video, ataukah dengan menciptakan senam dan lain sebagainya. Itu silakan ada di modul semuanya, ada di LMS. Ibu Bapak bisa mengakses, membaca lebih dalam materi pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran PJOK. Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Yang pertama, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Monggo, siapa yang akan berkomentar terhadap pertanyaan ini? Ada kendala dalam melakukan strategi? Kemudian gagasan baru apa? Oke, Bu Dinar, disilakan. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Kalau untuk sekolah seperti SMA saya gitu ya Pak, itu kendalanya karena adanya program baru dari pemerintah, yaitu tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi contohnya saya memiliki murid yang tunarungu. Itu untuk pembelajaran olahraga seperti yang dikatakan Pak Denny, itu kita tidak menggunakan suara, tapi menggunakan sentuhan dan lain sebagainya. Kita memaksimalkan indera-indera yang lain. Nah, di sini kendalanya adalah tidak semua guru atau tidak semua lulusan PJOK itu mendapatkan mata kuliah pembelajaran adaptif gitu loh Pak. Padahal yang namanya anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini, itu seperti di sekolah inklusi, mereka ada kekhususan sendiri untuk mengajar. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung untuk yang gagasan yang baru, Bu, menurut Bu Dinar bagaimana? Sampaikan seperti yang ada di model refleksi framework, monggo. Kemarin saya membaca, oke benar. Ternyata ada program ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Bu Dinar yang tadi sudah menyampaikan
kendala yang dialami Bu Dinar dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi, ternyata sekolah Bu Dinar mendapatkan salah satu muridnya itu berkebutuhan khusus, dan karena kebijakan dari pemerintah otomatis tidak boleh untuk menolak dan harus tetap menerima. Maka kendala yang dialami oleh Bu Dinar yaitu bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi antara anak yang normal dengan anak ABK. Ternyata tidak bisa mendengar peluit, maka Bu Dinar melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara sentuhan atau instruksi dengan cara menjawil seperti itu ya Bu Dinar. Terima kasih. Mungkin itu menjadi gagasan baru yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh pengalamannya dari Bu Dinar tadi. Berdiferensiasinya. Oke, Pak Denny Muhsin, monggo. Iya, terima kasih Pak untuk waktunya. Menanggapi sedikit untuk Bu Dinar ya. Ya. Tadi mungkin ada kendala untuk di tunarungu ataupun apa. Sekedar masukan saja, mungkin sebelum mulai pembelajaran, Ibu bisa menyiapkan perangkat pembelajaran, bukan perangkat ya, semacam visualisasi berupa alat bantu, berupa print gambar print untuk anak tersebut melihat bagaimana cara melakukan materi yang akan disampaikan. Kalau saya seperti itu. Terus untuk yang menanggapi yang kedua mungkin memang benar untuk lulusan PJOK yang lama-lama mungkin tidak mendapatkan materi belajar adaptif ya, olahraga adaptif. Olahraga adaptif itu sendiri baru-baru muncul ini di 2 sampai 3 tahun belakang. Ada mata kuliah baru untuk pembelajaran adaptif. Nah, sebenarnya tidak menyalahkan sekolah juga karena itu memang keputusan di pemerintah ya. Kita melihat sebenarnya pemerintah saja yang harusnya kita singgung karena anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak mestinya masuk di sekolah formal, sekolah normal, sekolah normal, karena belum tentu Bapak Ibu gurunya maupun dari fasilitas sekolah tersebut ada pendampingan khusus untuk anak tersebut. Mungkin contoh sudah ada satu sekolah swasta di Banyumas yang memang dari awal dia berdiri itu menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Sebut saja itu sekolah SMA Alirsat ya. Satu guru, satu siswa ABK, satu pendamping. Makanya apakah sekolah-sekolah yang lain, baik khususnya di sekolahnya Bu Dinar maupun sekolah-sekolah Bapak Ibu guru yang ada di sini, bisa apabila membuka menerima siswa-siswi atau peserta didik berkebutuhan khusus, apakah mampu dan mau untuk menerima pendamping bagi anak tersebut. Mungkin dari saya itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih disampaikan Guyu kepada Pak Denny. Ya, itu dilema ternyata, dilema etikanya kita ya. Ketika kita mau menolak, tapi memang anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan karena dijamin oleh undang-undang. Tapi di sisi lain kita sebagai guru mau seperti apa kita memberikan materi kepada anak berkebutuhan khusus, ternyata kita belum memiliki ilmu dalam menyampaikannya. Tapi di sisi lain, di sekolah-sekolah lain menghadirkan atau menyediakan tenaga pendidik khusus untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa belajar bersama. Kita belajar dari Pak Denny,
ketika kita di sekolahan ternyata menghadapi atau keadaannya terdapat anak yang berkebutuhan khusus, caranya bagaimana tadi juga sudah disampaikan berbagi pengalaman kepada Bu Dinar. Kaitannya anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa dengan cara kita memberikan visualisasi atau gambar kepada anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih Ibu Bapak guru hebat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah sesi ini silahkan Ibu Bapak unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi silakan dibuka LMS-nya Ibu Bapak, tugasnya menulis refleksi seperti di modul-modul sebelumnya. Modul 1.1 kita belajar seperti apa menulis refleksi sebenarnya. Ternyata banyak sekali, ada yang model cuaca, framework Gibbs, Burton, refleksi tangga. Nah, silakan di modul 1.3 Ibu Bapak guru juga mendapatkan tugas yang sama, yaitu untuk menulis refleksi modul 1.3. Diunggahnya, diingat-ingat, yaitu tanggal berapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Untuk modul 1.3 tugasnya due date-nya atau batas waktunya yaitu tanggal 3 Oktober. Nah, sekarang tanggal 2. Berarti tugasnya besok. Iya, Bu Dinar, silakan langsung memberikan present. Monggo, Bu. Coba di share screen Pak, sebelah mana sih Pak? Kok saya nggak nemu ya Pak? Yang apa, Ibu? Yang tadi itu tugasnya sebelah mana Pak? Dikirim sebelah Oke, mana? siap. Belum ketemu. Oke, sebentar. Nah, ini Ibu Bapak. Ini kan modul, saya ulangi. Nah, tutup semua modul. Nah, ini mulai dari paket modul 1. Kita masih berada di paket modul 1 ini. Ya. Di paket modul 1 berisi 6 modul. Ini modul 1.1 kita sudah melewatinya. Kemudian modul 1.2 ini, dan sekarang kita berada di modul 1.3. Istilah mudahnya ya bab 3 lah. Subbab. Ini pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, hari ini kita berada di 1.3 C.3. Buatkan pemahaman. Kalau ada lingkaran yang berwarna hijau, ini artinya kita harus melaksanakan tatap maya, virtual atau Gemit. Nah, tugasnya di sini Ibu Bapak. 1.3.D.3. Nah, ini ada angka 3 bulan Oktober. Ini adalah due date-nya, batas waktunya. Nah, Kok belum hijau ya Pak? apanya? Kok belum bisa dibuka? Oke, ketika Ibu Bapak belum bisa membuka, artinya Ibu Bapak belum melakukan aktivitas. Ya, betul sekali Pak Denny. Harus dibaca mulai ini, dibuka klik. Nah, udah dibaca semuanya, kemudian selanjutnya ini di bawah klik. Nah, ini ada 4 navigasinya, ini gunakan ini. Kalau selanjutnya nanti otomatis mental karena di sini ada beberapa pertanyaan. Quiz. Nah, ini quiznya di halaman 2, halaman 3 klik lagi. Nah, halaman 3 sudah, halaman 4 dan seterusnya. Kalau ini sudah dilewati, selesai, klik selesai.
Masih ada lagi halaman 1, 2, 3, 4, 5. Satu persatu dibuka, dibaca. Untuk mengaktifkan pada halaman berikutnya. Ini boleh di-download, boleh di-print, boleh. Ketika saya males baca maka di-print. Dan seterusnya. Ini sampai semuanya terbuka. Kalau masih abu-abu, belum bisa mengklik ini, berarti di langkah-langkah sebelumnya Ibu Bapak belum melakukan aktivitas. Begitu Ibu Bapak, ada pertanyaan? Ya, Pak Denny, silakan. Berarti yang 1.3b itu yang elaborasi yang mode asinkron itu tetap dikerjakan ya Pak, yang student choice. Ya, iya Pak, dikerjakan. Itu kok ada lampiran file, maksudnya gimana ya Pak? Apakah membuat file sendiri atau gimana? Yang mana Pak? Yang di 1.3.b beta 1.3 B. B3 ini. Iya. Oke, kita klik. Yang lampirkan pada halaman Di apa? Di yang ke 4 itu kalau nggak salah. Bu. Nah itu. hanya membaca Pak. Situasi 1, situasi 2. Selesai. Iya. Nah ini. Nah ini nanti kan, nah yang warna biru, pernahkah Ibu Bapak nih digunakan untuk menjawab pada kolom ini? Ini Pak Edi sudah. Pernahkah Ibu Bapak? Pernah. Bagaimana perasaan Ibu Bapak? Sangat senang jawabannya. Apa hal positif dari kedua pembelajaran tersebut? Peserta didik sangat. Nah, ini nanti akan dikomentari oleh saya, Pak Wijay, kayak gitu. Begitu? Ya. Kalau ini tidak belum menjawab, maka terhenti untuk langkah selanjutnya. Monggo, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di materi PPT. Ini sudah. Dan terakhir, pada akhir sesi kita hari ini, Ibu Bapak itu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Terima kasih Ibu Bapak sudah membersamai selama kurang lebih 1,5 jam. Karena tatap maya ini adalah 2 JP, 2 jam pelajaran. Dan di akhir penutup, mari kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Monggo silakan Ibu Bapak open kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Nanti setelah foto, kalau mau ada yang bertanya-tanya lagi terkait penugasan, boleh dilanjutkan. Pak Teguh, Bu Putri, Pak Lilik, Pak Hanin, silakan open kameranya, monggo. Oke, terima kasih Pak Hanin. Pak Lilik, monitor, Bu Putri, oke. Tinggal Pak Lilik sama Pak Imam, nampaknya masih ada kegiatan. Kita gayanya bagaimana? Pak Lilik tidur itu, Pak Lilik tidur. Mantap di tenda, nopo. Monggo gayanya mau bagaimana? Oke, Bu Retno kayak gini tadi. Pak Imam lagi wasit. Oke, siap.
Monggo boleh jempol, boleh jempol. Kita hitung 1, 2, 3, iris. Oke. Terima kasih, foto bersama sudah kita lalui. Terakhir, alhamdulillah. Ya, foto absen. Baik, terima kasih. Mari kita mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertandingan berikutnya di lapangan B. Sehat-sehat Ibu Rampung Pak Lili, wis rampung. Muhammadiyah sama gede. Izin mematikan rekaman layar.